Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Kembali kita bertemu di dalam renungan pagi hari ini. Kiranya ini bisa akan menguatkan kita bersama-sama. Hari ini kita akan mengambil tema atau kita merenungkan firman Tuhan yang berjudul makna mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saya akan mendasari perenungan kita hari ini terambil di dalam kitab Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Saya akan membacakan demikian, Bapak Ibu dan saudara sekalian mendengarkan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ke gereja atau dalam persekutuan-persekutuan, kita mendengar penyampai firman mengatakan, di akhir dia membacakan kitab suci, atau di akhir dia menyampaikan homili atau khotbah, dia mengatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tapi kadangkala kita tidak memahami atau tidak mengerti maksudnya apa mendengar dan melakukan. Begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, landasan hidup kita adalah Tuhan dan firman-Nya. Ini menjadi petunjuk, menjadi pelita di dalam hidup kita untuk kita melangkah ke depan. Ini perlu pemahaman dan pengertian yang jelas sehingga kita bisa melaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kita memahami apa maksudnya makna mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita akan simak dari ayat ini satu persatu. Yang pertama tadi, Tuhan mengatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini miris sekali Bapak Ibu kalau kita menyimak dan mengoreksi diri kita. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, entah kita melalui gereja, atau kita mendengar di YouTube, atau melihat di YouTube, atau kita punya koleksi bacaan-bacaan firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan, Tuhan memberikan teguran, Tuhan, Tuhan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan? Jadi makna yang pertama kita tahu bahwa apa yang dimaksud makna mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Yang pertama, saat kita memberikan waktu dan saat untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kita memberikan perhatian, kita memberikan fokus, dan kita memahami itu. Nah, saat kita memberikan perhatian dan fokus dan menghasilkan pemahaman, maka kita akan bisa mengerti
dan mencerna dalam pikiran kita, dan kemudian nanti dilanjutkan kepada melakukan. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita nanti akan lanjutkan di segmen berikutnya penjelasan ini. Kembali kita melanjutkan, kita membedah bagaimana memahami makna mendengar firman Tuhan dan melakukan. Di ayat yang ke-47 di dalam Lukas 6 tadi, Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Yesus hendak menyamakan seperti apa? Dia mengatakan bahwa ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu, lalu dia membangun rumah itu. Yesus memberikan persamaan terhadap orang yang mendengar firman Tuhan, terus kemudian dia melakukan di dalam ketaatan firman itu, di dalam kesungguhan, itu sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Bisa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bayangkan bahwa saat firman itu kita dengar, contoh misalnya begini. Jikalau engkau mengasihi Allah, maka engkau akan menuruti perintah-perintahnya. Landasan untuk kita bisa mengerti makna mendengar firman dan melakukan adalah harus dilandasi dengan kata kasih. Nah, perintah yang dia sampaikan, jikalau ini adalah satu pilihan, kita boleh percaya, boleh tidak, boleh melakukan atau tidak. Nah, kalau kata kalimat yang Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Contoh perintahnya itu. Terus kemudian dia punya perintah yang lain, kasihlah kamu seorang satu dengan yang lain. Saat kita mendengar firman ini kita dengar, terus kemudian ekspresi di dalam hati kita dan pikiran kita, apa yang kita lakukan? Kita melakukan, mengerjakan itu atau tidak, pilihannya ada di tangan kita. Nah, kalau kita mengerti dan memahami Allah ini, dan kita sadar bahwa kebutuhan dasar kita adalah firman Tuhan, maka kita akan didorong untuk melakukannya. Nah, dasar untuk kita bisa meletakkan fondasi hidup kita di dalam firman ini adalah kasih itu, maka kita disamakan dengan orang yang mendengar firman dan melakukannya. Nah, sekarang kita akan simak bagaimana dengan orang-orang yang mendengar firman Tuhan, suka mendengar, tapi dia tidak melakukannya. Yesus mengatakan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Makanya tidak heran, kadangkala ada orang menggebu belajar firman Tuhan, belajar ajaran-ajaran gereja, belajar dari ajaran-ajaran para rasul. Tapi sayang, pada waktu dalam perjalanan hidupnya, dia tidak bisa bertahan karena dia tidak melakukan itu. Ada himpitan, ada tekanan, ada tantangan, segera pudar. Ini mirip seperti orang yang di perumpamaan masalah tanah, yang Tuhan Yesus pernah sampaikan. Ini seperti orang yang hatinya seperti tanah yang berbatuan, ada tanahnya sedikit, benih itu tumbuh, sebentar, sukacita sebentar pada waktu mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya, sehingga pada waktu ada tantangan,
benih yang tumbuh ini segera layu, kena teriknya matahari, kena himpitan batu, kemudian menjadi mati. Ini kondisi orang yang tidak mendengar firman Tuhan tanpa melakukannya. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara, kita butuh pemahaman yang benar untuk supaya kita bisa memaknai bagaimana kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ini satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, kita akan mencoba untuk meneliti di dalam hidup kita, pikiran kita, seperti apa keberadaan kita saat kita mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu, kita nanti akan lanjutkan pembahasan di terakhir di segmen berikutnya. Kembali di segmen terakhir ini, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara menyimak di segmen pertama dan kedua, kita temukan bahwa bagaimana kita memaknai, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Landasan yang pertama, kita harus tahu bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang kasih. Dasar dari kita melakukan firman Tuhan juga adalah kasih. Sehingga saat kita mengerjakan apa yang kita dengar, apa yang kita pahami dari firman Tuhan ini akan mendorong kita melakukannya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, sampai akhirnya apa yang dimaksudkan Allah itu menjadi tergenapi secara utuh di dalam diri kita. Nah, kalau kita memperhatikan dua kondisi keadaan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu, sementara orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, diibaratkan seperti orang yang membangun rumah tanpa dasar. Dua-duanya menghadapi kondisi yang sama, yaitu saat menghadapi datangnya air bah dan banjir melanda rumah itu dan angin, maka dua rumah ini mengalami kondisi yang berbeda. Sekalipun satunya mendengar firman Tuhan dan melakukan, satunya mendengar firman Tuhan dan tidak melakukan, sama-sama mengalami datangnya banjir, datangnya angin, datangnya air bah. Cuman efeknya berbeda. Mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, mereka akan didapati tetap berdiri kokoh tanpa mengalami kehancuran apapun. Ini seperti orang yang digambarkan seperti orang yang punya tanah hatinya, tanah yang subur. Dia menerima firman Tuhan, dia taruh dalam-dalam di dalam hatinya, kemudian dia cerna, dia pahami, dan dia lakukan. Makna untuk mengerti, memahami firman Tuhan dan melakukan ini, yang seperti yang tertulis dalam Lukas 6 tadi, itu memiliki makna yang demikian. Firman Tuhan tidak bisa berdiri sendiri, firman Tuhan memiliki keterkaitan dengan firman yang lain, sehingga membangun persepsi dan juga membangun pemahaman yang utuh, sehingga kita tahu bahwa pentingnya melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita ini untuk menentukan sejauh mana kita tetap bisa bertahan sampai akhir di zaman ini. Karena firman Tuhan mengatakan siapa yang mendengar, siapa yang melakukan, dialah yang akan selamat. Semoga dari apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kalian dengarkan, bahwa pada waktu kita mendengar firman Tuhan dan kita mengerti maknanya, dan kemudian kita melakukannya, kita akan mengalami sesuatu yang berbeda.
penting sekali untuk kita pahami supaya kita tidak mengalami kecewa dan supaya kita tidak mengalami teguran yang seperti ini tadi. Waktu Tuhan menegur, mengatakan, engkau berseru Tuhan, Tuhan, padahal engkau tidak melakukan apa yang kuperintahkan. Supaya peristiwa itu atau keadaan itu tidak terjadi pada kita, maka kita harus melakukan firman Tuhan, memahaminya, dan kita melaksanakannya. Dan apabila kita masih kesulitan, disinilah ada peran dari para pemimpin gereja, para penerus, para rasul ini, untuk menjadi pembimbing kita, mengerti firman Tuhan, dan kita melakukannya. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa memahami pengertian ini dan memiliki pemahaman yang utuh, sehingga kita bisa didapati Tuhan berkenan, dan kita seperti rumah yang tetap berdiri, sekalipun kita dilanda dengan air bah, banjir, dan angin besar. Tuhan Yesus memberkati.